أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu adab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 181 dan ayat 182. Ni'mal matiyatud dunya fartahiluha tuballigkumul akhirata. Sebaik-baik kendaraan adalah dunia, maka pergilah kamu ke akhirat dengan kendaraan dunia. Niscaya dunia itu akan mengantarmu ke akhirat atau surga. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 20. Dunia ini indah, akhirat lebih indah. Maksudnya adalah infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi kendaraan yang mengantar kamu dari dunia ke surga dengan selamat dan bahagia. Lihat lagi di surat Al-Baqarah ayatnya 260 sampai 274. Dalam hal ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, ad-dunya daru sodakin liman sodakoha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghaniyin liman tawadda minha. Dunia itu tempat bersedekah bagi orang yang menyedekahkannya, tempat keselamatan bagi orang yang mengerti tentang dunia,
dan tempat mengumpulkan bekal bagi orang yang mau menyediakan bekal dari dunia. Nanti lihat di surat 16 ayat 97, jika kita berbuat baik maka balasan Allah lebih baik. Dan juga di surat Al-Baqarah doa sapu jagat di ayat ke-201 sampai 202. Seorang penyair, beliau berkata, ya khotibad dunya ala nafsihi, innalaha fi kulli yaumin kholilan, tastankihul ba'la wa qad wuti'at fi maudi'in akhara minhu ma aqbalad dunya li khattabiha laqatalahum qatilan qatila inni lamuktarun wa innal bala ya'malu fi jismi qalilan qalila tawaddu lil mauti zadan faqad nadal munadir rahilar rahil. Wahai pelamar dunia, sesungguhnya setiap hari dunia punya kekasih. Dia akan minta dikawini kepada setiap laki yang sudah punya istri. Padahal dunia itu telah disetubui pada tempat yang lain. Sungguh yang pertama yang dilakukan dunia kepada pelamar-pelamarnya adalah membunuh mereka satu persatu. Sesungguhnya aku benar-benar tertipu. Bencana menimpa diriku sedikit demi sedikit. Sediakanlah bekal untuk mati dengan bekal yang sempurna. Sungguh telah memanggil orang-orang yang memanggil. Tunggangilah kendaraanmu dan pergilah ke negeri akhirat. Nanti dilihat di surat 28, namanya surat Al-Qasas. Mudah-mudahan dunia ini menjadi bekal kita untuk menuju alam akhirat ilal jannah. Di surat Al-Qasas ayatnya ayat 77 dan surat 70 ayatnya 19 sampai 35. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idniah biridhoillah. Kami hadir kembali dari bumi kota baru Nriyorejo Gresik untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Dengan cara M5, apakah itu? Yaitu membacanya Al-Quran ini, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman dan takwa. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah selalu untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Dengan kita bersungguh-sungguh beramar ma'ruf nahi mungkar dan juga mendermakan sebagian ilmu dan harta yang kita miliki fisabilillah, dan juga senantiasa berusaha tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memotivasi siswa-siswi kita dan juga santri-santri kita baca Al-Quran di bumi. Mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, suami istri yang soleh solihah, dan kaum muslimin muslimat
mudah-mudahan soleh solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 181. Ketika turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, barang siapa meminjami Allah, menginfakkan hartanya dengan pinjaman yang baik, nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 245. Mereka datanglah seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan berkata, apakah Tuhanmu fakir, lalu meminta-minta kepada hambanya agar diberi pinjaman? Kami ini adalah orang-orang yang kaya. Maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah fakir dan kami ini kaya. Dan percayalah bahwa kata-kata dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar itu akan dicatat, kemudian sebagai balasannya mereka akan diberi ganjaran adab yang sangat pedih setimpal dengan perbuatannya. Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah adab yang membakar ini sebagaimana pengikut-pengikut Rasul telah merasakan pedihnya kata-katamu di dunia yang menusuk perasaan. Jadi hati-hati, marilah kita hindari seluruh perbuatan yang fujur, termasuk KDFMM, yaitu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dan termasuk RFJ, rafas, fusuk, jidal. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang apabila kita lakukan akan mendatangkan siksa yang amat pedih. Oleh karena itu harus kita hindari. Caranya, marilah kita dekati takwa. Ya, di surat Asam surat 91 ayat 8 sampai 10, termasuk di surat 79 namanya An-Nazi'at, ya, dijauhi orang-orang yang melampaui batas, ayat 37, 38 dan 39. Mari kita hindari dengan mendekati takwa di surat 79 ayat 40 sampai 41. Dan hindarilah para pengikut-pengikut iblis di surat 58 ayat 14 sampai 20. Dan marilah kita dekati golongan Allah surat 58 ayat 11, 21 dan 22. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sekarang kita lanjutkan di ayat 182. Adab yang pedih yang berlaku atas mereka kaum Yahudi adalah akibat perbuatan mereka sendiri di dunia. Mereka mengatakan bahwa Allah fakir. Mereka membunuh nabi-nabi, melakukan perbuatan-perbuatan fasik, maksiat dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang tidak tahu diri. Jasmani, rohani, seluruh bumi dan isinya, langit dan isinya, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Semua makhluk bumi ini adalah fakir. Artinya kita ini butuh Allah. Kok malah Allah dituduh fakir, padahal namanya seluruh amal yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah ini adalah untuk dirinya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bertafaqquh fiddin, sehingga kita akan tahu siapa kita ini
dan kita faham Allah, kita paham Islam, dan kita faham Rasul beserta umatnya, sehingga kita bisa memposisikan diri kita adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Allah sekali-kali tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Allah memperlakukan hamba-hambanya sesuai amal perbuatannya. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Kalau perbuatannya baik dibalas dengan surga. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Dan kalau perbuatannya buruk dibalas dengan neraka. Surat Az-Zumar 71 sampai 72. Dilihat nanti. Allah tidak akan memperlakukan orang-orang yang berbuat maksiat sama dengan orang-orang bertakwa. Jadi antara orang yang rajin maksiat dengan rajin bertaubat, bertakwa itu beda. Surat 59 nanti dilihat dari ayat 10 sampai 24. Begitu juga orang-orang kafir tidak sama dengan orang-orang mukmin. Orang-orang kafir ada di Al-Baqarah 6 sampai 7. Orang-orang munafik Al-Baqarah 8 sampai 20. Orang-orang mukmin di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi antara baik dan buruk itu beda. Jadi tolong kita berhati-hati. Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Jadi beda. Kita harus ingat Allah itu Maha Pengasih, tak pilih kasih. Seluruh umat manusia, baik yang beriman, baik yang kafir, baik yang munafik, semuanya dikasih dunia dan isinya. Tapi saat orang kafir dan orang munafik itu tidak mau bertobat kepada Allah dan mati, maka kasihnya diganti dengan laknatnya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Sedangkan kasih dan sayangnya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman takwa. Nanti dilihat di surat 48 ayat 27 sampai 29. Ya Allah, berikanlah kelancaran, keselamatan dan kesehatan sehat walafiat seluruh keluarga besar kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Allahumma inna nas'aluka hajjam mabruro wa sa'yam mashkuro wa dzamban maghfuro wa amalan sholihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.